Shalom, kembali di Efrata Devotion. Bacaan kita hari ini saya ambil dari Markus 8 ayat 31 sampai 34. Saya akan baca buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudaraku, menerima berita pahit dalam hidup kita tentu tidaklah mudah. Itulah yang dialami oleh para murid, khususnya oleh Petrus. Yesus mengatakan bahwa dirinya harus menanggung banyak penderitaan, ditolak, dibunuh, bahkan bangkit setelah 3 hari. Petrus tidak siap menerima berita itu, saudara. Ia menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Perhatikan, karena tidak setuju dengan Yesus, lantas ia menarik Yesus ke samping dan menegur, memarahi Yesus. Itulah sebabnya Yesus berpaling balik dan memarahinya. Yesus berkata, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, mengapa Yesus sampai menegur dengan sedemikian keras? Pertama, Yesus marah dengan sikap Petrus yang menariknya ke samping dan memarahinya. Kedua, Yesus marah atas pemikiran Petrus yang menolak rencana Tuhan, di mana Petrus berpikir nggak patut terjadi seperti apa yang dikatakan Yesus. Mesias tidak pantas menderita, nggak pantas ditolak, bahkan mati. Saudara, apa yang dilakukan Petrus adalah cerminan dari pekerjaan iblis yang selalu berusaha untuk menggagalkan rencana penyelamatan atas manusia. Pemikiran iblis tengah menguasai pemikiran Petrus. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Saudara, pemikiran iblis juga dapat merasuki pemikiran pengikut Yesus yang lain. Bahkan bisa memerasuki pikiran kita. Itulah sebabnya Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri dan memikul salibnya masing-masing. Saudaraku, di masa Prapaskah ini, marilah kita memperdalam refleksi iman. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Namun kitalah yang harus menundukkan pemikiran kita untuk memahami dan menerima rancangan Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu kita harus berlatih menyangkal diri dan memikul salib, saudara. Menyangkal diri artinya menyangkal keinginan dan pemikiran kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Memikul salib berarti berlatih menanggung penderitaan dalam hidup, dalam iman kita. Tanpa menyangkal diri dan memikul salib, kita akan sulit menerima rencana Tuhan dalam hidup kita. Tanpa menyangkal diri dan memikul salib, kita hanya akan memaksakan pemikiran dan kemauan kita. Tanpa menyangkal diri dan memikul salib, kita tidak akan memiliki ketabahan dalam menghadapi penderitaan hidup ini. Tanpa menyangkal diri dan memikul salib, kita akan tergoda untuk marah pada Tuhan dan mengesampingkan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang dilakukan Petrus menarik Yesus sering kita lakukan, mengesampingkan Tuhan gara-gara ego, pikiran, dan kemauan kita. Belajar menyangkal diri. Nah, amanat pemuridan bagi kita hari ini, berlatihlah menyangkal diri dan memikul salib. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami memadamkan ego, pemikiran kami yang kami pikir benar, untuk tunduk dalam segala firman-Mu, tunduk dalam rencana-Mu. Dalam masa-masa menjelang Paskah ini, ajar kami untuk mendalami penyangkalan diri dan memikul salib kami
tahan menderita demi kebenaran firman-Mu dan pemenuhan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.